Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pemuji Mukin, perkenalkan nama saya Yulia Dwi Putri Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. NIM saya 2023233549. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran tentang teks cerita sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya kira-kira ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Naura. Oh, Naura tidak masuk. Kenapa kok Naura tidak masuk? Sakit. Kita doakan ya, Naura yang sedang sakit bisa segera sembuh. Berarti hari ini hari Jumat yang tidak masuk hanya Naura? Iya, Rabu. Oh, ini hari Rabu? Iya. Bukan hari Jumat? Hari apa kira-kira untuk yang cowok-cowok ini? Hari ini hari? Bener ya? Hari Rabu. Tanggal berapa kira-kira hari ini? Tanggal 11. Alhamdulillah, berarti masih ingat tanggal dan hari ya. Karena di pertemuan kemarin nggak ada yang ingat tanggal, nggak ada yang ingat hari, gitu ya. Berarti konsentrasi di hari ini bisa lebih semangat lagi ya untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Mas Dava bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa marilah kita berdoa semoga pelajaran ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dava. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan yang sakit bisa segera pulih dan bisa masuk sekolah lagi ya. Oke, hari ini kita melanjutkan di pertemuan yang kemarin, masih di materi teks cerita sejarah. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tentang novel sejarah ya, novel yang sudah Bu Yuli bagikan di Moodle kalian masing-masing. Novel apa kemarin? Bacaan Sholat Delisa. Dari bacaan Sholat Delisa kemarin kita akan mencatat sebuah masalah ya. Kenapa sih Bu, kok Delisa itu tetap mempertahankan bacaan sholatnya meskipun ada tsunami yang menerjang? Kemarin kira-kira apa jawabannya? Imannya kuat. Imannya kuat. Dari kemarin ya yang sudah kita baca ya, dan kita mengambil nilai-nilai yang ada di dalam bacaan sholat Delisa. Imannya kuat katanya Mas Abdian dan Mas Sisto. Terus apa lagi kira-kira? Terus? Tetap sholat walaupun ada bencana. Iya, tetap sholat walaupun ada bencana karena dia khusyuk, imannya kuat. Terus dia juga ingin membanggakan Umi dan abinya, gitu ya, di cerita itu kemarin ya. Dan dari situ kemarin kita mendapatkan nilai-nilai selain nilai religi. Kemarin kan kita sudah di pertemuan berikutnya kita sudah menentukan nilai apa saja yang ada pada bacaan sholat Delisa, gitu ya. Kemarin ada nilai religi. Terus apakah hanya nilai religi saja yang kita ambil? Ada nilai apa kemarin, Mbak? Ada nilai pendidikan. Terus ada nilai apa lagi? Ada nilai sosial. Terus ada nilai budaya. Ada nilai moral juga ya kira-kira ya. Dan nantinya akan kalian ambil untuk kalian tulis dalam sebuah teks eksplanasi. Oke, berbicara teks eksplanasi, yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, oke, Mas Disto, silakan. Kayak sebuah teks yang menjelaskan tentang kayak peristiwa. Sebuah teks yang menjelaskan tentang sebuah peristiwa.
tentang fenomena alam atau sosial, bisa juga budaya, gitu ya Mas Disto ya. Kalau ngomong masalah fenomena alam, contohnya kalau fenomena alam kemarin apa ya yang sudah kita bahas? Ada tsunami, ada banjir, ada gempa. Kemarin beberapa hari yang lalu di rumahnya Bu Yuli di daerah Dodo itu ada angin puting beliung. Itu masuk ke dalam apa itu? Fenomena alam, fenomena sosial, fenomena alam gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini karena memang KD-nya itu mengonstruksi nilai-nilai yang ada di dalam teks atau novel cerita sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi gitu ya. Jadi mengonstruksi. Jadi nilai yang ada di dalam bacaan sholat Yelisa itu bisa kita tulis dalam sebuah teks eksplanasi. Seperti itu ya. Terus tujuannya apa sih? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Melanjutkannya pembelajaran kemarin? Tujuannya apa? Agar kalian mampu menulis sebuah teks eksplanasi. Seperti itu ya. Jadi misalnya Bu Yuli kemarin ada angin puting beliung. Tapi Bu Yuli nggak tahu angin puting beliung itu sebenarnya itu terjadinya karena apa sih? Penyebabnya apa sih? Terus akibatnya apa sih? Kemarin kan ini ya, ada yang satu pom itu akhirnya luluh lantah semua, terus ada pabrik paku, terus ada ini, hoki buah itu runtuh, itu gara-gara angin puting beliung di Dodok Sampean kemarin. Tempatnya ya di rumah Ibu Yuli di Desa Tebaloan itu. Jadi anginnya itu hanya beberapa menit sih, tapi mampu meluluh lantahkan bangunan. Pernah secara langsung nggak melihat angin puting beliung kira-kira kalian? Enggak ya? Belum ya? Jadi nanti hari ini kita bisa belajar ya. Di dalam sebuah teks eksplanasi nanti kita bisa tahu apa akibat dan sebab atau akibat dari sebuah fenomena alam. Gitu ya. Di sini kemarin kita sudah menerapkan langkah menyusun sebuah teks eksplanasi. Yang masih ingat kemarin sebelum kita menulis langkah apa dulu yang perlu kita ketahui? Menentukan topik atau tema ya. Dari nilai religi misalnya kita mengangkat tentang apa? Misalnya iman kepada Allah gitu ya. Kan jadi topiknya berarti iman kepada Allah. Setelah menentukan topik, yang kedua mengumpulkan referensi ya. Jadi kemarin kalian bisa mencari referensi dari buku ya, dari gawai kalian masing-masing ya, dari Google untuk referensi isi teks eksplanasi. Selanjutnya setelah menyusun kerangka teks ya. Berarti kalau kerangka ini berhubungan dengan struktur teks. Yang masih ingat struktur teks eksplanasi ada pernyataan umum, oke. Ada deretan penjelas di paragraf kedua. Setelah itu ada interpretasi. Oke, terima kasih. Setelah itu yang terakhir mengembangkan kerangka ya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Seperti itu ya. Oke, bisa di next Mbak Lara Sinta. Ini ya yang tadi ya deretan penjelas itu kita ulas sebentar. Pernyataan umum itu kemarin isinya tentang gambaran secara umum, katanya Mbak Anggrek, gambaran secara umum. Di dalamnya, di dalam gambaran umum itu terdapat biasanya definisi dari fenomena yang kalian angkat. Seperti itu ya. Terus yang kedua Mbak Anggrek, deretan penjelas. Kira-kira ada apa isinya yang kemarin kalian sudah tulis? Ya, terima kasih. Jadi di dalam deretan penjelas itu ada sebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Setelah itu ada di paragraf terakhir ada interpretasi. Isinya apa kalau interpretasi? Kesimpulan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah ya, sudah jelas ya. Jadi nanti struktur ini berhubungan dengan LKPD yang sudah Bu Yuli bagikan kemarin
yang hari ini akan kita lakukan di situ di kegiatan 2 di LKPD yang paling belakang, silakan bisa dibuka. Ini sudah dengan kelompoknya masing-masing kan ya? Sesuai dengan kelompok yang kemarin. Kelompok 1 kemarin kelompok apa namanya? Kelompok apa? Ayo. Kelompok semakin di depan. Kelompok 2 kelompok apa kemarin? Be the first. Be the first. Kayak slogan sekolah kita ya. Be the first gitu ya. Kelompok 3 apa kemarin? Ini ya. Kelompok kreatif. Kelompok 4? Kelompok hip hip hura. Kelompok paling semangat ya, kelompok 4 ya. Oke, jadi hari ini silakan dibuka LKPD-nya. Kita menyambung di pelajaran minggu lalu ya. Jadi hari ini karena kemarin kalian sudah proses menulis, sudah selesai semua untuk menulisnya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, berarti hari ini nanti Bu Yuli akan beri kesempatan untuk melanjutkan ya bagi yang belum selesai ya. Saya beri waktu 15 menit cukup? Cukup ya, 15 menit untuk membenahi kalau ada pekerjaan yang belum ditempel-tempel ya Mbak untuk kelompok kreatif. Oke, enggak apa-apa. Bu Yuli beri waktu 15 menit untuk mempercantik lagi teks eksplanasinya ya. Setelah itu nanti silakan dipilih salah satu anggota untuk bisa menjaga galerinya masing-masing. Nanti standnya ada di sebelah sini ya. Stand untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. 1, 2, 3 dan 4. Jadi nanti bisa silakan menempelkan ke galerinya masing-masing untuk hasilnya ya. Dan nanti hanya ada satu penjaga yang ada di situ ya. Terus kelompok lainnya ngapain ya Bu ya? Anggota yang lainnya silakan mengisi kelengkapan yang ada di LKPD-nya yang ada di sini ya. Silakan nanti mencari informasi sesuai dengan pertanyaan yang ada di kolom-kolom ini. Ya. Seperti itu ya. Paham ya? Itu juga nanti Bu Yuli beri waktu 15 menit untuk kalian keliling ke galerinya. Setelah itu kalian mengumpulkan informasi dan didiskusikan hasilnya dengan kelompoknya. Gitu ya. Setelah itu nanti dipilih 1 atau 2 untuk bisa maju ke depan menyampaikan hasil dari informasi yang didapat dari setiap kelompok dari hasil galeri work itu. Oke ya? Paham sampai sini? Oke, jangan lupa nanti untuk presentasinya bisa mengucapkan jargonnya atau ada yel-yel mungkin. Gak usah, pakai jargon aja gitu ya, biar semangat. Kenapa kok nggak mau ada yel-yel yang semangat? Kepanjangan katanya dia. Oh gitu, sepi Bu katanya, sepi soalnya nggak ada temannya lagi sakit, dia lagi sedih gitu ya. Oke, boleh silakan dimulai untuk membenahi dan melanjutkan pekerjaannya untuk memproduksi teksnya.
Kalau sudah selesai bisa kembali ke kelompoknya masing-masing karena sudah 10:30. Kita mulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kreatif. Di sini kami akan mengomentari tentang pekerjaan dari kelompok 1 yang berjudul teks eksplanasi tentang tsunami. Dalam teks eksplanasi tsunami ini memiliki nilai yaitu nilai sosial. Kemudian tema yang diangkat adalah fenomena tsunami. Dan di dalam teks eksplanasi ini sudah dijelaskan secara lengkap yang berisi definisi dari tsunami itu sendiri. Oke, untuk isi dari teks eksplanasi tsunami ini sudah sangat lengkap karena di dalam sini kita dapat tahu arti penjelasan tentang tsunami sendiri itu apa, sebab dari terjadinya tsunami tersebut, dan akibat yang ditimbulkan oleh tsunami itu. Untuk struktur dalam teks eksplanasi tsunami ini sudah lengkap. Yang pertama ada pernyataan umum yang berisi tentang definisi tsunami itu sendiri. Yang kedua adalah deretan penjelas yang berisi tentang sebab dan akibat tsunami itu terjadi. Dan yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan dari tsunami itu sendiri. Untuk struktur kebahasaan dalam teks tersebut kita menemukan dua. Yang pertama, kata kerja. Di sini terdapat kata mempersiapkan yang masuk dalam kata kerja. Dan yang kedua, terdapat konjungsi kausalitas dengan kata oleh karena itu. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya. Bisa disampaikan kelompok 4 inti dari rasa tanggung jawab itu seperti apa? Bisa disampaikan? Dari langsung eksplanasinya aja. Haknya menjadi imam dan mengantarkan suaranya salat agar si Denisa ini bisa cepat hafal bacaan sholatnya. Di situ lengkap ya Mbak? Dari segi struktur kita lengkap nggak ya? Lengkap dari yang bahasanya juga. Oke, karena hari ini kita sudah belajar juga belajar tentang nilai-nilai, kita aplikasikan ke dalam sebuah teks eksplanasi ya. Hari ini Bu Yuli akan memberikan soal tentang materi yang sudah kita pelajari di beberapa minggu ini. Ya, silakan bisa dibagikan, tolong Mbak. Bisa dibagikan untuk evaluasi. Ya, soal evaluasinya nanti bisa langsung dikerjakan di LKPD-nya ya. Soal evaluasinya bisa dikerjakan di LKPD-nya, langsung di LKPD-nya. Bisa langsung ditulis di situ jawabannya. Ya, nanti bisa langsung ditulis jawabannya di sini ya. Boleh. Bisa langsung ditulis jawabannya di sini. Silakan dikerjakan dulu untuk soal evaluasinya. Sampai dengan jam 11 ya. Sampai dengan jam 11 untuk soal evaluasi bisa dikerjakan sampai dengan jam 11.
Novel sudah kemudian? Oke, Mas Novel sudah nomor 8. Yang lainnya? 4. Apakah ada kesulitan? Nanti saya masih nomor 4. Oke, coba kita tunggu masih ada 5 menit. Oke, sudah. Kalau sudah silakan dikumpulkan di depan. Kalau sudah bisa dikumpulkan di depan. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, kira-kira manfaat dari pembelajaran kita hari ini apa? Yang bisa menyampaikan ke Bu Yuli. Kira-kira manfaat yang bisa didapat dari pembelajaran hari ini apa ya? Kita menulis teks eksplanasi dan Oke. mengetahui tentang strukturnya. Katanya Mbak Salwa, tahu bagaimana cara menulis teks eksplanasi yang baik, gitu ya? Dan benar, oke. Dari dan mengetahui strukturnya. Kalau dari ini manfaat di pembelajaran kita hari ini, kalau dari kelompoknya Mbak Salwa tadi mengetahui strukturnya Bu yang ada di eksplanasi, terus tahu bagaimana cara menulis teks eksplanasi yang baik dan benar Bu. Kalau dari kelompoknya Mbak Lara Sinta, kira-kira apa? Ya, silakan duduk. Kalau dari kelompok ini, manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini apa kira-kira? Memperkuat kerja keras katanya Mbak Anggrek. Kenapa kok memperkuat kerja keras Mbak Anggrek? Solidaritas kelompok ya. Jadi tadi ada yang presentasi, ada yang mencari informasi ke galeri-galeri gitu ya. Terus juga kekompakan dalam mengerjakan gitu bisa ya. Jadi intinya hari ini yang kita dapatkan adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi disampaikan Bu Yuli, apa? Mampu menulis teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait pembelajaran kita? Tidak ada ya? No question katanya. Tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada pertanyaan hari ini, Bu. Oke, untuk kelompok cowok ini ada pertanyaan nggak? Untuk pembelajaran ini sudah paham semua ya?
Karena kita sudah hari ini sudah melakukan presentasi, kemarin sudah kerja kelompok untuk membuat eksplanasi, terus juga tadi ada soal evaluasi terkait dengan materi kita gitu ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan ilmunya bisa kita aplikasikan di dunia nyata. Oke ya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas Java dipimpin doa kafaratul majelis dulu. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca kafaratul majelis bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya, tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Bu Yuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.